Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wasallam. Khatul iman azanallahu ayyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada, dan juga para pendengar serta para pemirsa radio dan TV Sunnah lainnya yang ikut menilai kajian di sore hari ini. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Mei tahun 2020 Masehi. Kita kembali mengikuti kajian yang diselenggarakan langsung dari studio radio Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Untuk kesempatan sore hari ini, insyaallah kajian akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Hisnul Muslim, dan tema kita sore hari ini adalah tentang doa sujud. Kami mengundang para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya nanti setelah Ustadz menyampaikan kajiannya. Kami silakan di sesi tanya jawab, Anda bisa bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Alhamdulillah, Ustadz sudah ada di studio dan untuk bersiap untuk menyampaikan kajiannya. Kita simak dan ikuti kajiannya, akan disampaikan secara langsung, dan kepada Al-Ustadz kami silahkan, falyatafaddal mashkura Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, di mana saja Anda berada, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, pemirsa Al-Asmaul Husna TV Cianjur, pendengar radio Satu Lombok
Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Hasil TV Pekanbaru, pemirsa Surau TV di Padang, pendengar Radio Darul Iman Padang, dan beberapa TV ataupun radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini, baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian syarah doa-doa sholat. Kemarin kita sudah selesai membahas doa i'tidal atau bangkit dari ruku. Sekarang kita masuk ke gerakan berikutnya, yaitu sujud. Sujud adalah gerakan yang paling inti di dalam sholat. Karena itulah sholat seringkali diungkapkan oleh Nabi SAW dengan kata-kata sujud. Seperti seorang sahabat yang meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar dirinya bisa selalu menemani Nabi SAW di surga. Orang itu, sahabat itu selalu membantu, melayani Nabi SAW. Sampai suatu saat Nabi menyatakan, "Sal, mintalah kamu." Dia bilang tidak mau. Dipaksa minta apa aja sebagai upah. Akhirnya karena dipaksa dia meminta. Dia bilang, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin agar aku bisa menemanimu di surga nanti. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa'inni ala dzalika bikathrati sujud. Maka
bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Dan yang dimaksud memperbanyak sholat tentu saja sholat sunnah. Kalau sholat fardu nggak bisa diperbanyak. Makanya hadis ini oleh para ulama di antara Imam Ibnu Hajar adalah rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram, beliau cantumkan di dalam bab sholat sunat atau sholat tatawwu, anjuran memperbanyak sholat tatawwu. Dikatakan dalam hadis ini, fa'inni ala dzalika bi kathratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya sholat. Kenapa sholat disebut sujud? Sebab sujud adalah gerakan yang paling inti di dalam sholat, dan ketika itulah jarak antara seorang hamba dengan Allah paling dekat. Ya, itulah sujud. Lalu kaifiyat atau tata cara sujud adalah, pertama wajib sujud di atas 7 anggota. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfi. Pertama adalah kening sambil berisyarat dengan tangannya ke hidungnya. Jadi yang kena adalah hidung dan kening. Wa yadain, kedua tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa qadamain, dan kedua kaki. Jadi 7. Ya, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, ditambah 1 kening plus hidungnya. Maka letakkan ke-7 anggota itu di tempat sujud dalam posisi si jari-jari tertutup dan ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Kalau ketika ruku, jari-jarinya itu direnggangkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu.
Nabi SAW apabila beliau ruku, beliau merenggangkan jari tangannya, dan ketika sujud apa lawan renggang apa merapatkan jari-jarinya, mengarahkan ujung-ujung jari ke arah kiblat, ya. Adapun doa yang dibaca sama dengan ruku, hanya bedanya antara azim dengan a'la. Kalau dalam ruku dibaca subhana rabbiyal azim, kalau di dalam sujud yang dibaca subhana rabbiyal a'la. Dan itu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap sujudnya setelah turun surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Rabbmu yang paling tinggi, Al-A'la, subhana rabbiyal a'la. Oleh karena itulah maka Nabi membaca doa ini dalam setiap sujud dan menyuruh para sahabat dan umatnya untuk membaca ini dalam setiap sujudnya. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang paling tinggi. Lalu beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan doa ini dalam setiap sujudmu. Sujud apapun. Subhana rabbiyal a'la minimalnya 3 kali dan boleh lebih daripada 3 kali, ya. Sudah diterangkan subhana rabbi, subhana maha suci, makna maha suci, aku mensucikan dengan sebenarnya, sesungguh-sungguhnya. Di antara faktor yang masuk ke dalam kesungguh-sungguhan dalam mensucikan Allah adalah adanya penghayatan ketika mengucapkannya. Sudah diterangkan subhana ini asal katanya usabbihu subhana, disebut dengan sebutan maf'ul mutlaq, yaitu maf'ul yang atau apa namanya, maf'ul yang berupa masdar yang dibentuk dari fi'il yang ada di awal kalimat. Di awal kalimatnya usabbihu, ya, usabbihu subhanallah.
Musabihunya dibuang. Maka cukup masdarnya saja. Dan ini terpakai dalam ucapan atau dialog sehari-hari. Kita menyatakan syukron, kita menyatakan afwan, kita menyatakan sobron, dan seterusnya. Ya, jadi syukron artinya syukron. Ashkurukanya dibuang, tinggal syukronnya saja. Terima kasih. Aku sudah berterima kasih dengan sebenar-benarnya, tidak asal-asalan. Afwan, afautuka afwan, ya, afautunya dibuang, ya. Sobron, isbir, sobron. Ya, oleh karena itulah maka isim masdar yang merupakan maf'ul mutlak ini sering dipakai, termasuk subhana rabbiyal azim. Subhana asal katanya usabbihu subhana. Aku mensucikan dengan sebenar-benarnya pensucian. Siapa yang disucikan? Rabbi, Rabbku. Sudah kita terangkan, mensucikan Allah maknanya adalah meyakini Allah itu tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki hal-hal yang tidak layak dimiliki oleh Allah. Allah disucikan. Jadi ditolaklah, diingkarilah, ditiadakanlah semua aib, semua cacat, semua yang tidak layak dari diri Allah. Itu makna mensucikan Allah. Subhana, Maha Suci. Siapa? Rabbi, Rabbku. Kenapa harus disucikan dalam posisi ruku? Karena posisi ruku adalah posisi ketika menghinakan diri di hadapan Allah. Kitanya hina, maka Allah suci dari kehinaan. Allah itu tidak hina, Allah tidak rendah, Allah itu agung dan sangat tinggi. Ya, oleh karena itu ketika kita sujud, kita merendahkan diri kita. Allah suci dari kerendahan. Allah mah tidak rendah, maka subhana, maha suci. Siapa? Rabbku. Sudah kita terangkan kenapa Rabbku tidak ilahi, tidak subhana ilahi, tapi subhana Rabbi. Padahal makna ilah dengan makna Rabb yaitu sama-sama Allah. Tapi kenapa Rabb tidak ilah? Sebab Rabb mengandung makna seluruh sifat pengagungan, sifat keagungan Allah. Rabb maknanya pencipta, pengatur, penguasa, ya, yang memiliki semua sifat-sifat yang membuat Allah itu diagungkan ada dalam diri. Makanya Rabbi, Subhana Rabbi. Al-A'la maksudnya yang paling tinggi. A'la itu disebut isim tafdil atau bahasa kitanya superlatif. Yang tertinggi. Maknanya tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah. Tinggi ini salah satu sifat Allah yang Allah jelaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang dikenal dengan ayat kursi pada kalimat terakhir, Wahuwal aliyul azim, dan dia maha tinggi dan maha agung. Dalam surah Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman, Wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan sesungguhnya Allah maha ali, maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Al-A'la Allah menyatakan Sabbihisma rabbikal a'la. Kata Allah, bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Al-A'la adalah sifat dari Rabb, bukan sifat dari ism, bukan sifat dari nama. Sucikan nama Rabbmu, Rabbmu yang paling tinggi.
Dalam surah Al-Lail ayat 20 Allah menyatakan illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Al-a'la. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 9 Allah menyatakan alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Itu semua menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi. Apa yang dimaksud dengan maha tinggi di sini? Maha tinggi di sini pertama, tinggi dari segi zat. Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Dan ini diungkapkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah Toha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu istiwa di atas arsy. Arsy itu sudah kita ketahui makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dan lebih besar daripada arsy Allah. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Allah istiwa di atas arsy. Istiwa maknanya tegak. Dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berarti bahwa kalau Allah berada di atas arsy berarti Allah menempati arsy. Tidak, kata siapa menempati. Tidak nempel. Bainun min khalqi. Terpisah dari makhluknya. Tidak berarti kalau Allah di atas arsy Allah membutuhkan arsy. Tidak. Apapun yang terjadi pada arsy hancur umpamanya nggak ngaruh apa-apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak berarti kalau Allah istiwa di atas arsy pertama berarti Allah menempati arsy, enggak. Kedua tidak berarti Allah itu membutuhkan arsy, tidak. Juga yang ketiga tidak berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah, tidak. Logika mana yang dipakai? Kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allahnya arsy-nya lebih besar daripada Allah. Logika mana yang dipakai? Atap itu ada di atas gantungan lampu. Apakah berarti atap itu lebih kecil dari gantungan lampu? Tidak, itu ya. Hanya posisi atapnya ada di atas gantungan lampu itu. Awan itu menaungi gunung. Apakah berarti awan itu berada di atas gunung? Apakah berarti si gunung itu lebih besar daripada awan, menempel dengan awan dan awan butuh gunung? Tidak ya. Makanya kalau ada yang menyimpulkan kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy, berarti Allah menempati arsy, berarti arsy-nya lebih gede, itu entah logika yang bagaimana yang dipakai bisa berkesimpulan seperti itu. Oleh karena itulah semua yang tadi difahami keliru. Wajib diyakini Allah berada di atas arsy. Karena Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Ada beberapa hal atau aspek yang lebih menjelaskan bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 18 Allah menyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah maha kuasa berada di atas seluruh hambanya. Terhadap malaikat yang sangat-sangat takut kepada Allah, surah An-Nahl ayat 50 Allah menyatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka itu sangat takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Ketika sudah pernah saya singgung pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya mereka mengakui salah dan siap untuk menerima hukuman. Tapi mereka tidak ingin hukumannya Nabi yang menetapkan.
sebab akan memberatkan mereka. Maka mereka menunjuk seorang yang juga turunan Yahudi, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ditunjuk, disepakati oleh Nabi dan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Sa'ad bin Mu'adz menetapkan semua laki-laki dewasanya dibunuh. Adapun wanita dan anak-anaknya menjadi tawanan. Hartanya semuanya dirampas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menyatakan, anna Sa'dan hakama ala Bani Quraidah ayuqtala minhum kullu man jarat alaihi musik wa antu sabba dharariyuhum wa antu qassam amwaluhum. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Sa'ad bin Mu'adz menetapkan hukuman atas Bani Quraidah. Seluruh laki-laki dewasanya dibunuh. Seluruh anak-anak dan wanitanya ditawan dan harta-hartanya dibagikan kepada kaum muslimin. Ketika melihat putusan Sa'ad bin Mu'adz ini, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta fihim bihukmillahi alladhi hakama bihi fawqa sab'is samawat. Kamu sudah menetapkan hukum tentang mereka dengan hukum Allah yang Allah menetapkan hukum itu di atas 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit. Selain itu, ya, seluruh urusan termasuk juga para malaikat yang Allah tugaskan di bumi dan di langit pertama sampai langit ke-7, setelah melakukan tugasnya mereka lapor kepada Allah dengan cara naik ke atas, yang menunjukkan Allah ada di atas. Seperti firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Allah itu mengatur seluruh urusan dari atas langit sampai ke bumi, kemudian seluruh urusan itu naik kembali kepada Allah. Dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ketiga dan yang keempat, minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikatu warruhu, maka para malaikat dengan ruh yang dimaksud di sini malaikat Jibril. Seluruh malaikat dan malaikat Jibril setelah melakukan tugasnya di muka bumi, mereka naik kembali menuju Allah. Kalau naik berarti Allah ada di mana? Ada di atas. Nah, seluruh amal soleh yang dilakukan oleh manusia, termasuk juga doa, itu yang diterima naik terangkat ke langit sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjelaskan itu dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus solihu yarfa'uhu. Naiklah kepada Allah semua ucapan-ucapan yang baik, maksudnya doa-doa, dan amal-amal soleh diangkat menuju Allah. Naik, diangkat berarti kemana? Ke atas. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahihain itu Bukhari dan Muslim. Berkata Nabi SAW, man tasaddaqa bi'adli thamratin min kasabin tayyib, wala yas'adu ilallahi illa tayyib, fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum falwahu hatta takuna mithlal jabal. Siapa orang yang bersedekah sebanding dengan sebiji kurma. Jadi sedekah itu sebiji kurma. Kalau diuangkan nggak seberapa. Kalau dirupiahkan sebiji kurma lah paling maksimal juga 1.000 rupiah gitu ya. 2.000 rupiah. Siapa orang yang bersedekah dengan sebiji kurma min kasabin thayyib, dari hasil usaha yang baik. Sedekah dengan sebutir kurma ini dari sumber rizki yang halal. La yas'adu ilallahi illa tayyib, sebab tidak akan naik amal apapun kepada Allah kecuali dari yang baik-baik.
infak sedekah dari yang haram nggak akan sampai kepada Allah. Makanya kalau ada di antara kita yang punya uang riba di bank, terus disodakohkan, itu bukan sodakoh. Karena apa? Karena bukan uang dia, ya. Kalau mau sodakoh dari apa? Ya dari uang dia sendiri, dari hasil yang halal. La yas'adu ilallahi illa thayyib. Tidak akan naik kepada Allah amal apapun, sedekah apapun kecuali dari yang baik. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Maka Allah akan menerima sedekah ini dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah menumbuhkannya, mengembangkannya bagi para pelakunya sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuhkan biji-bijian yang ditanam dengan cara dipupuk, disiram dan seterusnya, hatta takuna mithlal jabal, sampai yang tadinya hanya sebutir kurma menjadi sebesar gunung. Di dalam hadis yang sahih ini dikatakan la yas'adu ilallahi illa thayyib, tidak akan naik ke Allah amal apapun kecuali amal yang baik. Kalau dikatakan tidak naik, maka menunjukkan Allah itu ada di atas. Juga seluruh makhluk, ada beberapa makhluk yang naik, sebagian makhluk naik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Seperti contoh, ada seorang nabi yang sampai sekarang belum wafat dan kelak di akhir zaman akan turun kembali untuk menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapakah Nabi ini? Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Loh, kalau belum wafat, di mana sekarang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 158, bal rafa'ahu Allahu ilaih wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Jadi orang-orang Yahudi yang mau berikhtiar membunuh, meyakini atau menduga membunuh Nabi Isa itu, kata Allah, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tapi yang dibunuh dan disalib itu syubbiha lahum, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, mirip. Bal rafa'ahullahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa itu ke arah dirinya, ke langit. Dalam Ali Imran ayat 55 Allah menyatakan, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Aku akan mewafatkan Muhai Isa nanti dan akan mengangkat dirimu ke arahku. Kalau mengangkat berarti kemana? Ke atas. Menunjukkan Allahnya ada di atas, di tempat tertinggi, di atas seluruh makhluknya. Juga didukung dengan keterangan bahwa seluruh yang ada, yang berasal dari Allah yang diberikan kepada makhluk disebut dengan sebutkan diturunkan. Allah umpamanya menurunkan kitab Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya dari Allah ke para nabi yang diutusnya, disebut dengan sebutan diturunkan. Seperti Az-Zumar ayat pertama, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha gagah dan maha bijaksana. Dalam As-Sajdah ayat yang kedua, tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Kitab Al-Quran ini diturunkan. Kitab yang diturunkan ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Berasal dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Itu semua menunjukkan Allah di atas. Di atas mana? Di atas langit. Sampai Allah secara tegas dalam surah Al-Mulk menyatakan, amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, bahwa Allah nanti akan mengamblaskan kalian ke dalam tanah? Amintum man fis sama'i ayyursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, bahwa Allah nanti akan mengirimkan kerikil-kerikil yang menghujani kalian?
Disebutkan dalam surah Al-Mulk ini bahwa Allah ada di atas langit. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia ini mau membebaskan salah satu di antara budaknya, tapi bingung yang mana ya. Lalu minta bantuan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi dites, ada seorang jariyah. Jariyah itu hamba sahaya wanita. Ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Wanita ini menjawab, Fis sama. Allah ada di langit. Terus ditanya, Waman anak, lalu aku siapa? Dia menjawab, Anta Rasulullah. Lalu Nabi menyatakan, A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia itu seorang wanita mukminah. Lihat, untuk mengetes, menguji keimanan seseorang, salah satunya ditanya di mana Allah. Dia menjawab dengan benar, Allah ada di langit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang yang pengasih, kata orang Sunda mah, nyaahan karunyaan, nya. Gampang mika dedeh, mika nyaah, mika cinta. Ar-rahimuna, orang yang penyayang, menyayangi sesama makhluk, menyayangi sesama manusia. Bahkan juga binatang disayangi, diurus, diperhatikan. Apalagi orang. Tidak memandang orang itu apakah ahli ibadah atau tidak. Pokoknya disayangi, disantuni, dibantu dan seterusnya. Diberikan perhatian. Orang yang maha penyayang seperti itu akan disayangi oleh Allah yang maha rahman, yang maha penyayang. Siapa yang ingin disayangi oleh Allah, dia harus memiliki sifat penyayang kepada sesama. Lalu Nabi menyatakan, irhamu man fil ard. Sayangi kasih oleh kalian siapa saja yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, maka Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis ini dengan tegas, dengan jelas menyatakan Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Ya. Kemudian juga keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit secara naluriah ini sudah diyakini oleh umumnya manusia walaupun tidak diberitahu dan tidak diajari sebelumnya. Semua orang ketika berdoa menadahkan kedua tangannya kemana? Ke langit. Seringkali orang secara sadar tidak sadar menyatakan, nah gimana kita, nasib kita gimana yang di atas sajalah. Siapa yang dimaksud yang di atas? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar. Saksinya tuh yang ada di atas. Nah, ketika berdoa juga mengangkat kedua tangan, mengarahkan ke atas, yang menunjukkan memang secara naluriah mereka meyakini Allah itu ada di atas. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu tapi Maha Dermawan. Digabung antara pemalu dan dermawan. Karena apa? Kalau nggak ngasih malu gitu. Apalagi diminta tapi nggak ngasih malu. Saking dermawannya. Malu dan dermawan adalah dua sifat yang klop sekali. Allah merasa malu apabila seseorang menengadahkan kedua tangannya mengarah kepada Allah yang ada di atas, kemudian Allah tolak, tidak diterima alias ditolak oleh Allah. Allah malu. Makanya siapa yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan, Allah akan kabulkan. Suatu saat Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia. Terus menjelaskan semua pokok-pokok ajaran agama ini pada waktu Haji Wada.
Lalu beliau menyatakan, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian nanti akan ditanya tentang diriku. Apa yang akan kalian katakan kalau nanti kalian ditanya oleh Allah tentang diriku? Qalu, para sahabat bertanya, nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta. Kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini, telah menunaikan risalah ini, dan telah memberi nasihat kepada kami. Maka faqala bi usbu'i sababah yarfa'uha ila sama. Lalu Nabi SAW mengangkat telunjuknya ke arah langit sambil berseru kepada manusia, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian sambil berisyarat dengan telunjuknya ke atas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan yang juga lebih menjadi dalil tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ada di atas ketika peristiwa Mi'raj. Isra Mi'raj, kalau Isra perjalanan Nabi SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haramnya ada di Mekah, Masjidil Aqsanya ada di Palestina. Dan itu jaraknya jauh. Sampai di Masjidil Aqsa, beliau kemudian naik ke atas. Mi'raj namanya. Ya. Ke siapa? Menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di atas sampai langit pertama dibukakan, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha. Di sanalah Jibril menampakkan dirinya di hadapan Nabi SAW dalam bentuk yang asli. Di Sidratul Muntaha di sampingnya ada surga ma'wa. Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di sampingnya ada surga ma'wa. Dan itu di atas, setelah naik ke atas langit ke-1, ke-2 sampai ke-3 sampai ke-7, sampai di atas langit ke-7 baru ada Sidratul Muntaha. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi SAW ke sana. Yang kemudian menerima apa? Menerima perintah kewajiban sholat yang 5 waktu. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita semuanya meyakini bahwa Allah berada di atas. Makanya salah satu sifat Allah adalah Al-Ali. Dan ini wajib dibaca oleh setiap muslim ketika mereka sujud. Ketika sujud, subhana, maha suci engkau ya Allah. Kenapa harus disucikan? Karena kita sedang merendahkan diri. Kita rendah, Allah mah tidak rendah. Allah mah suci dari kerendahan, maha suci engkau. Rabbi, Rabbku. Al-A'la, yang paling tinggi. Yang paling tinggi sebab ada di atas seluruh makhluknya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj. Ayat yang ke-62. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Ini juga dalam surah Luqman. Yang demikian itu bahwa sungguhnya Allah lah sesembahan yang hak, yang sebenarnya. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Berdasarkan hal itulah maka wajib diyakini Allah itu maha tinggi pertama dari segi zat. Keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya. Berdasarkan nas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itulah maka wajib diyakini Allah
tertinggi di atas seluruh makhluknya, dan itu dikuatkan dengan doa ketika kita sujud. Kitanya merendah, ketika kita merendahkan diri kita sebut Allah yang tertinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Rabbku yang tertinggi di atas seluruh makhluknya. Inilah ketinggian Allah yang pertama. Tinggi dari segi zat. Yang kedua, tinggi dari segi qudrah atau manzilah. Dari segi kemuliaan, dari segi kedudukan, dari segi kekuasaan. Allah maha tinggi. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan seluruh makhluknya. Kemuliaan Allah di atas kemuliaan seluruh makhluk. Semuanya begitu. Maka hayati makna ini ketika kita bersujud. Jangan sampai hanya di mulut, tetapi makna yang terkandung di dalamnya luput dari penghayatan hati kita dan pikiran kita. Pertama, ketika membaca subhana terkandung kesungguh-sungguhan. Karena ingat, subhana adalah maf'ul mutlak. Yang di dalamnya mengandung makna kesungguh-sungguhan dalam mensucikan Allah tuh. Termasuk kesungguh-sungguhan ada penghayatan. Jangan sampai mulut subhana tetapi pikirannya tidak ikut menghayati. Hatinya tidak ikut menghayati. Jangan sampai seperti itu. Pertama itu, hayati. Harus ada penghayatan. Sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Lalu disebut Rabb bukan ilah. Karena di dalam Rabb terkandung seluruh sifat kemuliaan dan keagungan yang menyebabkan Allah layak disucikan. Subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi. Allah di atas seluruh makhluknya. Di atas arasnya. Lebih tinggi dari aras dan lebih besar dari Allah, dari aras, dari seluruh makhluknya. Allahu Akbar. Hayati makna ini ketika kita sujud, maka pengaruhnya, efeknya itu akan lain ke dalam diri kita, ya. Berdasarkan hal itulah maka inilah makna dari kalimat yang kita baca di dalam sujud kita, Subhana rabbiyal a'la. Di dalamnya terkandung beberapa poin penting. Pertama, ada kesungguh-sungguhan dalam mensucikan Allah. Kedua, makna mensucikan adalah meniadakan atau mengingkari semua hal yang tidak layak bagi Allah. Aib, cacat, kekurangan itu ditiadakan dari diri Allah. Ketiga, mengandung pengagungan sebab Rabbi, maha suci Allah, Rabbku. Rabb ini mengandung makna pengagungan kepada Allah. Rabb itu seluruh sifat yang menyebabkan Allah layak diagungkan terkandung dalam Rabb. Rabb artinya pencipta, Rabb artinya pengurus, Rabb artinya penguasa, Rabb artinya pemilik, Rabb artinya pengatur dan seterusnya. Ya. Nah, dan al-a'la adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Dia tinggi dari segi zat dan tinggi dari segi kedudukan di atas seluruh makhluknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup penjelasan sore hari ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan mengajukan pertanyaan baik lewat telepon, WA ataupun SMS, dan nanti akan dipandu dengan Pak Muzain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Syukran Ustadz atas penjelasannya mengenai tentang doa sujud. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya bisa menelpon langsung di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Saiful Cihamblas. Cihamblas Cililin ya? Iya Cililin Pak. Ini Ya. mau tanya, tadi posisi sujud. Ini posisi tangannya Pak, ada yang di depan, saya lihat ada yang di belakang. Itu posisi yang benarnya seperti apa? Itu saja Pak. Maksud. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful di Cihamplas Cililin, barakallahu fiik. Iya, di mana posisi tangan diletakkan? Tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Ya, ketika Nabi SAW sujud, terlihat seorang sahabat namanya Wa'il bin Hujrin. Ya, beliau menyatakan, "Thumma hawa ilal ardi sajidan." Kemudian beliau tersungkur sujud ke bumi, ke tanah, ya. Wa wada'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibahi, dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas tanah sampai berbetulan dengan kedua bahunya. Jadi kedua tangan diletakkan sejajar dengan kedua bahu, tidak di pinggir lutut, ya, tidak juga beradu dengan lutut, sebab dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud, seandainya ketika sujud ada seekor anak kambing yang lewat di bawah perutnya, itu pasti bakal bisa lewat. Menunjukkan di bawah perutnya itu ada ruangan yang cukup lega untuk bisa lewatnya seekor anak kambing di sana. Dan menunjukkan bahwa jarak antara kedua tangan dengan kedua lutut tidak berdekatan. Kedua tangannya sejajar dengan bahu, lututnya tegak. Tapi tidak boleh sampai hampir tiarap begitu sehingga bobot badan itu bertumpuk pada kedua tangan, cangkel nanti. Tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang, ya, tapi antara kedua itu, pertengahan antara kedua itu, sehingga posisi kita selama sujud nyaman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, na'am, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Pak? Saya Afdiwar di Jakarta. Hardiwan. Afdiwar. Abdiwar. Ya, silakan. Halo. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustaz, saya senang sekali bisa dapat menghubungi. Pak, saya kadang-kadang pada saat sujud itu saya kan baca subhanallah wa bihamdihi itu, lalu saya agak lamakan, saya minta doa di dalam sujud itu, kira-kira boleh nggak Pak Ustaz? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang selesai sholat, karena saya senang selesai sholat itu, saya sujud lagi sendiri dan saya minta ampun kepada Allah Pak Ustaz. Itu boleh nggak Pak Ustaz? Iya. Iya, silakan didengar di radio Pak, ya. Ya. Taib. Pak Abdiwar di Jakarta. Barakallahu fiik. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih minimal 3 kali, lalu Pak Abdiwar tadi berdoa dengan doa lain. Boleh apa tidak? Bukan boleh saja, tapi bagus. Karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak olehmu doa di dalam sujud. Tapi tidak boleh melupakan doa pokok sujud subhana rabbiyal a'lanya, jangan dilewat. Saking semangatnya berdoa, langsung begitu sujud berdoa. Minta rizki, minta jodoh, minta karir naik, minta ini, minta itu, subhana rabbiyal a'lanya lupa. Nggak boleh. Itu doa pokoknya wajib dibaca. Doa yang lainnya sunnah, ya. Jadi bukan hanya boleh, tapi dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunat, ya. Tapi tidak boleh mengabaikan kewajiban dari aspek lain. Contoh umpamanya, sebagai makmum kita wajib ikut imam. Jangan sampai nanti kita asyik berdoa tapi tidak ikut imam. Imam sudah berdiri lagi, ya, sudah baca Fatihah lagi, kita masih sujud. Nah, boleh seperti itu, ya.
Apalagi imam sudah ruku kita masih sujud. Nah, itu lebih nggak boleh lagi. Mengikuti imam hukumnya wajib, berdoa hukumnya sunnah. Jangan sampai mengejar yang sunnah, mengabaikan yang wajib ya. Jadi bagus berdoa di dalam sujud, di dalam sholat. Nah, kedua, sekarang seusai sholat, salam kanan, salam kiri, lalu berzikir, lalu berdoa. Boleh nggak sujud lagi? Ya, dengan alasan itu jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah sujud. Ya, jawabannya adalah yang dimaksud sujud jarak terdekat antara hamba dengan Allah adalah sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Adapun di luar sholat, walaupun dalam posisi sujud, lebih jauh dibanding berdiri tapi dalam sholat. Kita dalam sholat, posisi berdiri. Itu lebih dekat jarak kita kepada Allah dibanding sujud tapi di luar sholat. Makanya Nabi SAW, para sahabat dan para ulama, tidak pernah ada pembahasan dianjurkan agar ketika berdoa sambil sujud. Tidak ada. Maksudnya sujud di luar sholat. Adapun anjuran ketika berdoa mengangkat tangan banyak hadisnya ada. Penjelasan para sahabat, para ulamanya juga banyak. Dan itu termasuk salah satu faktor pendukung dikabulkannya doa. Mengangkat kedua tangan. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Adapun berdoa sambil sujud, tapi sujudnya di luar sholat tidak ada. Ada anjuran memperbanyak doa di dalam sujud, maksudnya sujud dalam sholat. Makanya tak ada satupun riwayat, tak ada anjuran dari sahabat dan para ulama bahwa seusai sholat kemudian sujud lagi untuk berdoa, tidak. Berdasarkan hal itu tidak disyariatkan bersujud seusai sholat fardu, seusai wirid ba'da sholat fardu, lalu sujud baik untuk berdoa ataupun untuk mengungkapkan rasa syukur, tidak. Karena itu rutin ya, rutin sehari sampai 5 kali. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukron Ustadz atas jawabannya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Heri di Pemalang, Ustaz. Silakan Pak Heri. Afwan, Ustaz mau bertanya. Ya. Ketika kita sholat ikut imam, itu ya Ustaz. Semisal ini Ustaz, imamnya kalau baca, ya bukannya kita menggurui. Ini kalau di bacaan surat-surat Al-Fatihah maupun surat-surat pendek lainnya, kadang panjang pendeknya itu banyak yang salah, itu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Baik. Udah, gitu aja Ustaz. Ustaz, Ya. makasih. Jazakallah khair. Iya, wa jazakallahu khairan. Pak Heri di Pemalang. Bagaimana kalau sholat imamnya salah tajwid makhraj, baik Fatihah ataupun yang lain? Kalau kesalahan tajwid dan makhraj itu sampai merubah makna, maka tidak boleh. Seperti membaca surat, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, sehingga maknanya terbalik 180 derajat. Harusnya umpamanya surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La-nya panjang. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidum ma abatum. Lalu dibaca pendek. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna terus wa la ana abidum. La-nya itu dibaca pendek. Ini artinya terbalik 180 derajat. Harusnya la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. La-nya panjang. 2 harokat, tidak panjang banget. La a'budu ma ta'budun. Tapi dibaca la a'budu ma ta'budun. Aku benar-benar menyembah apa yang kalian sembah. Kalaulah dibaca pendek, artinya pasti, sungguh, benar-benar disebut la taukid. Tapi kalau la dibaca panjang, artinya tidak. Disebutnya la nafi. Coba
satu pendek satu panjang artinya berubah 180 derajat. Jadi kalau sampai merubah makna seperti itu jangan jadikan dia jadi imam. Coba musyawarahkan lagi sesama DKM jamaah, coba. Ini imam itu kata Nabi aqra'ukum bi kitabillah, orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Tajwid makhrajnya benar sehingga tidak merubah arti, ya. Bukan dilihat siapa yang paling tua, itu mah kriteria yang kesekian. Yang pertama aqra'ukum bi kitabillah, walaupun anak kecil. Sekalipun anak kecil itu belum baligh, asal benar sholatnya tapi dia bacaannya terbagus, hafalannya terbanyak, dia boleh, bukan boleh, tapi dia harus jadi imam. Ya, jadi kalau kesalahannya sampai merubah makna, maka jangan dijadikan imam. Kalau tetap kekeh jadi imam, nggak mau dikudeta, nggak mau diturunkan gitu, jadi imam seumur hidup tapi nggak benar, udah cari masjid lain daripada sholatnya tidak sah nantinya, ya. Adapun kalau kesalahannya itu tidak sampai merubah makna, maka masih boleh menjadi makmum bagi dia tapi tidak afdal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita ke penanya lewat pesan singkat terlebih dahulu. Dari Tubagus di Purwakarta mau tanya, kalau sujud syukur dilakukan di luar sholat seperti pemain bola setelah mencetak gol, apa hukumnya Ustadz? Sujud syukur disunnahkan ketika kita memperoleh kebahagiaan yang sifatnya dadakan. Bukan kenikmatan yang sifatnya rutin, permanen. Jadi setiap setelah makan sujud syukur, setelah makan enggak itu. Tapi yang sifatnya insidental, dadakan tak terduga. Ya. Baik kenikmatan itu untuk urusan agama dan akhirat ataupun untuk urusan dunia. Anak kita lulus ujian dengan predikat yang mumtaz atau cum laude, ya sujud syukur boleh, ya. Anak kita yang wanita susah jodohnya, tiba-tiba ada yang melamar dan orangnya bagus, boleh sujud syukur, ya. Nah, pemain bola kan mencetak gawang teh susah, ya, mencetak gol teh susah gitu. Ternyata bisa, ya. Kemudian dan itu tidak bisa diduga kapan-kapannya, ya. Apakah bisa nyetak atau tidak? Kalau bisa nyetak, kapan-kapan kondisinya gimana kita nggak tahu. Lalu masukkan, terus sujud syukur boleh, boleh, ya. Sujud syukur pertama tidak harus menghadap kiblat. Kedua tidak harus memiliki wudhu. Tidak harus suci dari hadas atau dari najis. Ketiga, tidak harus juga menutup aurat. Karena tidak ada keterangan yang mensyaratkan semuanya itu, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukron Ustadz atas jawabannya. Kembali ke penanya lewat pesan singkat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim Ustadz, bolehkah kita bermakmum sama imam yang masih merokok? Syukron Ustadz, hamba Allah di Bandung. Ya, katakanlah boleh nggak kita bermakmum kepada ahli maksiat yang masih bergelimang dalam kemaksiatannya, baik merokok, berjudi, mabuk, koruptor gitu, ya. Ya, selama sholatnya memenuhi syarat sahnya sholat, rukun sholat terpenuhi, wajib sholat dilakukan sehingga sholat dia sah untuk dirinya, maka sah juga keimaman dia. Kita boleh bermakmum. Boleh nggak bermakmum ke ahli maksiat? Boleh, selama dia kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, ya. Selama sholatnya benar dan sah untuk dirinya. Siapa yang sholatnya sah untuk dirinya, sah juga keimaman dia bagi makmumnya, ya. Cuma mungkin tidak afdol saja. Kalau mencari imam yang bebas dari dosa dan maksiat alias maksum, tak akan pernah ada. Semua imam karena manusia pasti terjerumus dalam dosa. Nanti merokok tidak, tapi imam ini suka ngigibahin orang, suka menghina orang dan rutin. Boleh nggak bermakmum ke imam yang suka mencela orang lain? Nanti akan muncul pertanyaan seperti itu, ya. Jadi ahli maksiat sah keimamannya selama sholatnya benar, sholatnya sah bagi dirinya, maka sah pula keimaman bagi makmumnya. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Ya. siapa di mana, Bu? Ya, Ibu Nur di Bandung. Oh ya, silakan Bu Silakan. Nur. Ustadz mau tanya, doa sesudah wudhu itu kan disunahkan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sambil angkat tangan nggak Ustadz? Itu aja Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala kitab Tawdul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika membahas hadis ini beliau menyatakan ya disunahkan mengangkat kedua tangan. Tapi ulama lain tidak sepakat seperti Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan karena ini momen khusus ya, berdoa seusai berwudu disyariatkan dengan doa yang diajarkan. Adapun mengangkat tangannya membutuhkan dalil. Ketika tidak ada dalil maka jangan dilakukan. Maka beliau menyatakan bahwa mengangkat tangan seusai berwudu dan berdoa setelah wudu tidaklah disyariatkan. Jadi walhasil ini ikhtilaf para ulama. Ada dua-duanya anda sandaran. Jangan sampai kita bertengkar karena masalahnya kalau ada kawan kita yang angkat tangan, ya biarkan ada sandarnya. Kalau kitanya tidak mengangkat tangan, ya jangan angkat tangan ya. Mana yang menurut kita dalilnya lebih kuat atau hujahnya lebih kuat dari yang lainnya itu ambil dan tetap ihtiram hormat kepada pendapat yang kita tidak ambil. Adapun saya pribadi tidak angkat tangan karena ini adalah momen khusus, doa khusus yang rutin dilakukan sama dengan doa seusai makan, doa keluar masuk WC, doa keluar masuk rumah, doa naik kendaraan, doa ini dan itu tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa karena rutinnya itu ya. Berdasarkan hal itulah maka tidak pernah diriwayatkan Nabi SAW berdoa dengan doa yang rutin harian dengan cara mengangkat tangan baik mau tidur, bangun tidur ya, doa kafaratul majlis atau doa ketika mendoakan orang lain yang bersin hamdalah lalu kita yarhamukallah sambil mengangkat kedua tangan. Tidak pernah diceritakan Nabi mengangkat kedua tangan. Jadi semua aktivitas rutin yang ada doa di sana maka doanya tidak mengangkat tangan. Adanya mengangkat tangan membutuhkan dalil khusus tentang hal itu. Tak ada dalil maka tak ada angkat tangan ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan yang telepon sudah masuk. Masih nyambung? Menunggu kali ya. Kami silakan bagi antum Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya bisa melalui telepon di nomor 022 8686 2637. Ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Iqbal. Iya, Pak Iqbal dari Muhammad Toha Ustaz. Iya. Kaifa haluk Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Wa anta kaif halak? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Ustaz, dalam kajian beberapa hari yang lalu, Ustaz tidak menganjurkan jika seseorang katakanlah akan berhaji ataupun berumrah, dia memberitahukan kepada yang lainnya. Nah, saya ingin mengambil pelajaran dari kita surat Ad-Duha, Ustaz. Kaitannya kita diperintahkan oleh Allah untuk juga kita bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan tentang hal itu. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Rabbmu silakan kalian sebar-sebarkan. Itu nikmat dunia. Kita dapat rizki, kita dapat kesehatan, kesembuhan dari penyakit silakan. Adapun nikmat berupa hidayah untuk beramal soleh ya jangan. Alhamdulillah tadi malam saya tahajud nikmat banget. Sampai disebar di media sosial. Alhamdulillah saya sudah membagikan sembako 1000 paket nih. Nikmat Allah yang luar biasa.
itu riya. Jadi yang dimaksud fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits bukan nikmat hidayah untuk beramal. Ya, termasuk kita mau umrah mau haji. Nanti sulit dibedakan antara tahadduts bin nikmah dengan riya gitu ya. Maka tahadduts bin nikmah hanya menyangkut kenikmatan-kenikmatan dunia, ya. Kita umpamanya memiliki rizki, kita umpamanya sembuh dari penyakit, umpamanya ya kita alhamdulillah sudah diterima menjadi karyawan di swasta atau di negeri, kita naik jabatan, naik pangkat, boleh sebar-sebarkan ya. Adapun kita tadi malam nikmat tahajud, aduh tadi saya pagi baca Al-Qurannya sejuz, itu 1 jam itu rasanya kurang, saya tambah sejud lagi nikmat, itu Maria, itu mas sumahnya. Jadi bukan nikmat hidayah untuk beramal soleh. Ya, untuk itu mah kalau kita mampu menyembunyikan amal baik, sembunyikan untuk menyelamatkan kita dari riya, sum'ah, ujub, takabur dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Pak Dudung, bisika buru putus. Mohon maaf Ustaz, Silakan. bagaimana hukumnya takbiratul ihram pada salat Id? Apakah harus mengangkat tangan atau tidak? Yang kedua Ustaz, Ya. apakah berdua pada habis salat fardu juga apakah disyariatkan mengangkat tangan atau tidak juga? Ya. Nah, itu saja yang disampaikan. Iya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya Pak Dudung selamat dari keterputusan ketika bertanya ya. Ada 2 pertanyaan. Pertama ketika sholat id di rakaat pertama melakukan 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Pertanyaannya apakah ketika takbir itu angkat tangan atau tidak gitu ya. Ulama juga ikhtilaf dalam masalah ini. Jumhur ulama menyatakan mengangkat kedua tangan. Sama dengan hukum mengangkat kedua tangan ketika takbir pada waktu sholat jenazah. Diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi sekali lagi jumhur ulama menyatakan mengangkat kedua tangan. Dan itu pendapat para ulama Najd, para ulama-ulama di Timur Tengah seperti di Saudi, di Kuwait, di Qatar dan seterusnya. Mereka mengangkat kedua tangan ketika takbir sholat id ataupun sholat jenazah. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya juga angkat tangan ketika sholat jenazah dan sholat id. Termasuk juga sholat yang menyerupai sholat id, yaitu sholat istisqa, sholat minta hujan ya. Sekarang ini dipersering atas instruksi dari raja bahwa para imam termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi pada sholat subuh di waktu-waktu tertentu disuruh untuk melakukan sholat istisqa ya. Dan itu sama tata caranya dengan sholat id, mereka angkat tangan ya. Nah, pendapat yang kedua menyatakan tidak angkat tangan. Yang berpendapat sebenarnya di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala beserta murid-muridnya. Karena apa? Karena tidak ada nas yang mengharuskan atau mensyariatkan, menyuruh untuk mengangkat kedua tangan. Yang disyariatkan hanyalah takbirnya saja. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Kalau saya pribadi, kalau saya jadi imam atau sholat sendirian, maka saya tidak mengangkat kedua tangan ketika takbir. Tapi kalau imamnya mengangkat kedua tangan, saya pun akan ikut mengangkat kedua tangan. Kalau saya menjadi imam sholat jenazah di sini, saya tidak angkat tangan ketika takbir. Tapi ketika saya menjadi makmum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat jenazah, saya angkat tangan karena saya mengetahui imamnya mengangkat kedua tangan dalam hal itu ya. Ini yang pertama Pak Dung. Yang kedua, apakah mengangkat tangan berdoa pada sholat? Tidak. Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabatnya ya. Kalau Nabi dan para sahabat rutin sehari 5 kali pada sholat berdoa tapi tidak mengangkat tangan, itulah sunnahnya. Sunnahnya ketika berdoa pada sholat fardu tidak mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya. Afwan Ustaz, mau menambahkan barangkali
dalam takbir sholat id 7 kali itu apakah itu sudah termasuk takbiratul ihram atau Kalau takbiratul ihram angkat kedua tangan. Takbir pertama dalam sholat jenazah angkat tangan. Takbiratul ihram di dalam sholat id juga angkat tangan. Ya, takbir perpindahan gerakan dari berdiri ke ruku juga angkat tangan. Ketika i'tidal juga angkat tangan, ya, sama dengan sholat-sholat seperti umumnya. Yang tidak angkat tangan hanyalah takbir yang 7 kali atau 5 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua, ya. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Teti di Antapani. Mangga Bu Silakan Teti. Bu Teti. Ustadz mau bertanya, benarkah kalau kita membaca Quran atau belajar Quran itu harus bersanad dari Rasulullah? Begitu aja, Ustadz. Terima Iya. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afdolnya begitu Bu. Ya, afdolnya belajarlah ke orang yang punya sanad. Dan sanad ini nyambung kepada Rasul SAW dan ada semacam sertifikat yang di dalamnya terdapat penjelasan silsilah sanad dari mulai dia sampai ke Nabi SAW. Dia umpamanya mengetahui bacaan tersebut dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya terus nyambung sampai ke Rasul SAW. Itu sanad, ya. Sehingga ucapannya terjamin benar dalam arti tajwidnya, makhrajnya dan sifat hurufnya. Itu keluar dari mana? Dan disimak oleh para ulama, oleh gurunya, yang gurunya juga memiliki sanad dan dia kemampuannya sudah terjamin, ya, sudah terjamin. Disimak bukan sekali dua kali, ya, berkali-kali. Saya dengar ada anak saya yang juga sudah alhamdulillah sudah hafid, dia menyatakan kadang sehari setor 2 kali. Maksudnya 2 kali hatam. Dari ba'da sholat subuh terus nggak istirahat, sebenarnya hanya minum. Kalau di luar Ramadan, ya, minum. Terus sampai zuhur sampai jam 2 selesai. Nanti pada asar lanjut lagi, ulang lagi dari Al-Fatihah. Terus sampai An-Nisa, sampai jam 10 atau 11 malam baru selesai, terselang sholat. Itu berkali-kali begitu, sampai tidak ada kesalahan dalam pengucapan, tidak lupa, tidak agak-agak, dan tidak ada kesalahan dalam tajwid makhraj. Di hadapan gurunya, ya, setelah mutqin itu mantap kehafalannya dan pengucapannya sudah mutqin, ya, sudah berkali-kali tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, baru dikasih sanad dan ada sertifikatnya. Saya melihat sertifikatnya, oh begini, ya. Nah, itu baru dapat sanad. Nanti dia belajar lagi, kemudian melatih menyimak orang lain di hadapan gurunya. Kalau sudah berkali-kali menyimak dengan tidak ada kesalahan, baru dia musnid. Musnid itu artinya orang itu boleh memberi sanad kepada orang lain. Afdalnya begitu, ya. Oleh karena itulah, maka kalau umpamanya belajar kepada orang yang tidak bersanad, maka belum tentu orang tersebut juga benar tajwid makhraj dan sifat huruf yang diucapkannya, ya, belum tentu. Menurut orang umum, ya, ini sudah benar, tapi pas di hadapan ahlinya, oh masih keliru, masih salah, ya. Giginya, lidahnya, bibirnya dilihat. Tidak hanya didengar, disimak, hanya istima aja, hanya mendengar dengan telinga, tapi dilihat makhrajnya itu benarnya, keluarnya huruf itu dari mana. Ketika umpamanya mengucapkan to, do, ya, gha, umpamanya itu monyong apa tidak gitu, tidak boleh monyong. Waladhdallin sambil manyun, sambil monyong, itu salah, keliru, ya. Dasar syaiton sambil manyun, monyong, itu keliru, salah. Maka pasti akan disalahkan, ya. Jadi bagusnya ke orang yang punya sanad, ya. Dan orang seperti memang jarang. Nah, di kita ada program Tata, itu apa namanya?
Iya. Tata damri apa? Apa singkatannya? Tata Quran. Tahsin talaqi Al-Quran. Yang ngajarnya sudah punya sanad dan dia musnid, ya. Dia bisa memberi sanad dan sudah memiliki sanad. Saya lihat sanadnya, ya, sampai menyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir ke pesan singkat, mohon dijelaskan tentang amalan atau kaifiat cara itikaf di musim Covid sekarang ini, Ustaz. Iya, kalau masjid-masjid ditutup, ya tidak bisa kita iktikaf karena iktikaf harus di masjid, ya. Di rumah bukanlah iktikaf. Tapi amalan-amalan ketika iktikaf bisa kita lakukan di rumah, yaitu sholat malam gitu ya, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, ya. Itu mengisi iktikaf itu begitu, ya. Kita tidak bisa melakukan di masjid karena masjid sekarang dikhawatirkan menjadi media penyebaran COVID-19 ini, maka ditutup. Dan ini saya secara pribadi mendukung penuh dan kepada aparat hendaklah mempertegas aturannya untuk menutup masjid-masjid demi menjaga jangan sampai COVID-19 ini tersebar lebih luas lagi, ya. Satu orang kena, yang lain kena, pulang ke rumah seluruh keluarganya nanti kena, ya. Dan itu berbahaya sekali. Taruhannya nyawa gitu ya, taruhannya nyawa. Nah, sekarang di negara-negara lain yang sudah turun ternyata karena tidak ketat lagi di dalam berinteraksi secara sosial, sekarang menyebar lagi sampai disebutkan gelombang kedua dari penyebaran virus corona. Itu terjadi di Cina, itu terjadi di Korea, dan dikhawatirkan terjadi juga di Indonesia, ya. Saya sangat senang ketika Presiden menyatakan dilarang mudik. Yang mudik didenda 100 juta, kan gitu ya. Diterapkan PSBB secara ketat, ya. Nah, tapi ternyata ada wacana lagi dicabut lagi PSBB, dibolehkannya lagi mudik jadi liar. Kata itu ditutup, kata ini dibuka. Mana yang benar gitu ya. Tapi saya mendukung perketat agar bisa memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini, ya. Jadi kita tidak akan iktikaf di masjid kita, Masjid Umar bin Khattab, kita tidak akan membuka untuk kegiatan apapun, baik sholat berjamaah, sholat Jumat ataupun tarawih termasuk iktikaf, ya. Kalau ada yang minta izin iktikaf juga kita tidak akan izinkan demi kemaslahatan bersama, ya. Maka lakukan di rumah. Adapun tidak dengan niat iktikaf, tapi seluruh amalan iktikaf bisa kita lakukan di rumah, ya. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala atas ilmu yang telah diberikan dan disampaikan di kesempatan sore hari ini, dan juga yang telah berkenan menjawab pertanyaan dari pemirsa dan juga para pendengar baik melalui telepon di nomor 022868662637 ataupun melalui pesan singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Al-Ustaz dan juga keluarga dan juga memberikan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga, dan juga mudah-mudahan kita juga semua terjaga kesehatannya dan dijauhkan dari penyakit maupun juga mara bahaya yang lainnya. Ikhwatul iman jazanallahu wa iyyakum. Kami juga menghaturkan terima kasih, syukran jazakallahu kepada antum semua atas segala atensi dan perhatiannya. Kami mohon maaf tidak semua pertanyaan yang diajukan bisa kami pertanyaan yang kami terima tidak bisa kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu. Dan kepada para penanya mengenai masalah zakat, insya Allah nanti pembahasan masalah zakat akan dibahas Ustadz nanti di lain waktu. Oleh karena itu kami pending pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai zakat, nanti bisa ditanyakan kembali dalam pembahasannya di lain waktu tersebut. Demikian yang bisa kami haturkan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Hisnul Muslim di hari Kamis sore mulai pukul 16.00 sampai dengan selesai. Karena besok hari Rabu ada kajian rutin
pembahasan tafsir Al-Quran bersama Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafizahullah Ta'ala mulai pukul 16.00 sampai dengan selesai setiap Rabu sore. Sementara untuk besok pagi, Rabu pagi ba'da subuh sampai dengan selesai, insya Allah akan ada kajian lanjutan pembahasan kitab Majalis Syahri Ramadan bersama Al-Ustadz Abu Haidar As-Sandawi Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan tentang wanita-wanita yang tidak melakukan saum, ya ini pembahasan mengenai wanita yang hamil dan menyusui. Insyaallah pembahasannya akan dilangsungkan besok hari Rabu mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Demikian yang bisa kami haturkan. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.